kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari Dona, saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Cerusolika Tumanggor. Perkenalkan nama saya Lucinda Barasa. Perkenalkan nama saya Ivana Syara Mangungur. Perkenalkan nama saya Dio Kristin Malau. Perkenalkan nama saya Rene Domba. Perkenalkan nama saya Nera Tumanggor. Perkenalkan nama saya Jawa Nasional. Di sini kami akan menjelaskan 12 prinsip kimia hijau. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kimia hijau. Kimia hijau adalah suatu pendekatan yang memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan bahaya dari proses kimia. Meskipun tidak ada reaksi kimia yang benar-benar hijau, dampak negatif secara keseluruhan dari suatu penelitian kimia atau industri kimia dapat dicegah dengan menerapkan 12 prinsip kimia hijau. 12 prinsip kimia hijau sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan limbah. Pencegahan limbah sama artinya dengan pengelolaan limbah. Jadi, pengelolaan limbah adalah proses mengurangi penggunaan plastik, botol minum, dan lain sebagainya. Pengelolaan limbah juga mencakup pengurangan bahan yang sekali pakai dengan bahan yang tahan lama, efisien, dan ramah lingkungan. Manajemen atau yang baik adalah proses pencernaan, pengorganisasian, atau pengendalian sumber daya alam untuk memaksimalkan lingkungan. Kimia yang lebih aman. Desain reaksi kimia dan sintesis seaman mungkin. Pertimbangan bahaya dari sintesis kimia yang lebih aman. Larangan dalam sintesis kimia yang lebih aman bukan berarti larangan secara prinsip paduan yang dianut dalam kimia hijau untuk meminimalkan bahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Cara mengatasi proses sintesis kimia agar lebih aman ada 2 poin. Poin yang pertama, kurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Poin yang kedua, memilih pelarut yang lebih aman, serta merancang produk yang dapat diurai setelah digunakan. Yang kedua adalah rancang bahan kimia. Mengurai bahan sudah langsung dalam rancangan deteksi dan evaluasi. Semua aspek termasuk basis, pada racun, dan dampak lingkungan selama proses rancangan. Contohnya, penggunaan bahan berbahaya dengan air yang berbasis ramah lingkungan, serta penggunaan parameter terbarukan dan efisien untuk mengurangi produksi limbah dan toksisitas. Prinsip yang kelima yaitu rancang proses yang efisien energi. Nah, prinsip ini menekankan bahwa setiap proses kimia harus dirancang seminimal mungkin karena energi yang boros berarti tidak hanya mahal, tetapi juga dapat meningkatkan pencemaran lingkungan misalnya dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, proses hemat energi ini tidak hanya ramah lingkungan tetapi murah dalam skala industri. Meminimalkan penggunaan produk turunan seperti protective group. Protective group adalah rute sintetis kimia di mana produk turunan senyawa akan dibuat dengan mengubah gugus tertentu supaya tidak ikut bereaksi. Untuk menghindari atau mengurangi tahap reaksi, bahan yang dibutuhkan adalah dan limbah. Prosedur yang aman untuk menghindari kecelakaan. Pilih dan kembangkan proses yang aman untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan atau serangkaian yang terjadi. Kecelakaan meminimalkan bahaya atau dampak. Dan dilakukan tindakan yang ketiga. Sejarah itu monitor reaksi kimia secara real time untuk mencegah pembentukan dan kebocoran bahan beracun dan polutan. Berikutnya desain produk yang mudah terurai. Desain bahan kimia yang mudah terurai dan dijual pada pastikan bahwa kimia yang dihasilkan diurai tidak beracun dan berpopulasi di lingkungan. Sedangkan katalis geometri biasa, sedangkan katalis untuk meningkatkan sensitivitas dengan limbah dan mengurangi waktu dan energi yang dibutuhkan dalam reaksi. Contohnya seperti proses besar pembuatan
mesin, plastik, dan obat-obatan, serta pengolahan makanan seperti pembuatan organik. Yaitu gunakan bahan baku yang terbarukan. Gunakan bahan baku dari sumber terbarukan atau bahan dari lingkungan. Alih-alih bahan lain serupa yang berasal dari minyak bumi. Contohnya tumbuhan, hewan, dan limbah biologis. Yang terakhir adalah atau prinsip yang ke-12 yaitu penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Maksudnya adalah menggantikan zat-zat yang berbahaya atau beracun dengan zat-zat yang alternatif dan ramah lingkungan. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan tetap aman, bersih, dan sehat, serta menghindari dari berbagai polusi lainnya. Sekianlah hasil dari presentasi kami tentang 12 prinsip kimia hijau. Jika ada kekurangan atau kesalahan baik dalam penjelasan atau pengucapan kami mohon maaf. Terima kasih. Ibu Karna,